Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Tema kita kali ini Aries adalah pesan dari malaikat pelindungmu. Kira-kira pesan penting apa yang ingin semesta sampaikan, malaikat pelindung atau spirit guide-mu ingin menyampaikan kepadamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Aries, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries, pesan dari spirit guide-mu, malaikat penjagamu untukmu untuk hari mendatang yang lebih baik. Kita lihat ya, dan maaf agak sedikit berisik, anak saya lagi bermain, dia ada di samping. Maaf kalau suaranya terdengar di dalam video, dan semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Oke, di pesan pertama apa yang kamu harus lakukan, saya ambil 3 kartu secara acak. Oke. Di sini ada Two of Pentacles, ada Five of Wands, dan ada di sini Eight of Swords ya, Eight of Swords. Oke. Di sini semesta mau sampaikan kepada kamu ya, untuk bisa lebih berhemat. Jangan boros ya, pilihan-pilihan ataupun apapun ya, jangan ada perdebatan. Lebih ke pilihan, yang artinya di sini semesta mau sampaikan kamu untuk lebih bijaksana dan bisa lebih mengontrol emosimu, emosi dalam berbelanja, emosi dalam amarah, emosi dalam hal mengelola keuangan ya. Jangan juga ikut-ikut tren, ikut-ikut gaya hidup orang ya. Nah, karena saya lihat di sini kalau kamu tidak bisa memanage keuangan dengan baik, nanti ada gejolak dalam dirimu, atau mungkin nanti akan bertengkar dengan pasanganmu ya. Jadi harus bisa lebih bijak ya, lebih bijak bersikap, bertindak ya. Di sini macam contoh, di sini kamu mau memilih ya, ini jangan sampai kamu salah pilih. Karena apa, mata kamu kan terbuka, tertutup ya, dibuka lah. Ini jangan sampai malah kamu memilih, ini contoh kalau kamu ini bicara pedang ya, jangan sampai kamu memilih pedang yang salah, atau malah kamu karena tertutup akhirnya pedang ini melukai dirimu. Nah, ini hati-hati. Macam contoh ya, kamu beli iPhone ya, padahal nggak terlalu butuh, ujung-ujungnya kamu harus membayar angsuran karena ternyata kamu bayarnya nyicil ya, ujung-ujungnya ribut dengan pasangan. Kenapa? Karena tiap bulannya setoran kurang, padahal kebutuhan untuk susu anak, untuk kebutuhan sehari-hari ya, akhirnya ya ribut lagi. Nah, ini jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa mengelola keuangan dengan baik. Kalau memang barang-barang itu tidak butuh, jangan ya, nanti akan melukai dirimu. Contohnya kamu terlilit hutang, ataupun mungkin kondisinya barang itu tidak tepat guna ya, macam contoh cuman dimuseumkan aja ataupun apapun. Macam contoh juga di sini harus ada transparansi keuangan. Ini bicara ini ya, bicara tentang keuangan apa ya, ya pokoknya intinya kebijaksanaan pengelolaan keuangan ya, harus bisa memanage keuangan dengan baik. Harus terbuka kepada pasangan, ini loh pengeluaran saya ya, begitupun yang wanita, ini loh saya pertanggungjawabkan pengeluaran uang yang kamu kasih kepada saya. Nah, itu supaya tidak ada perdebatan di sini ataupun saling curiga, marah gitu ya.
beli barang-barang yang memang dibutuhkan, bukan karena diinginkan. Terutama wanita ya, beli baju kalap ya, wah diskon-diskon, padahal ujung-ujungnya bajunya nggak dipakai, paling pakainya itu doang ya. Selebihnya taruh di lemari, museum kan, katanya mau pakai untuk besok-besok. Ya besok aja dibeli kalau besok-besok, ngapain sekarang dibeli ya. Ini contoh, pas kamu mau pakai ujung-ujungnya kesempitan atau kelonggaran, atau malah udah rusak ya. Nah ini itu yang maksud saya, kalau mau dipakai besok ya besok, baru hari ini ya dibeli. Jangan besok saya mau pakai, apalagi cuma pakai sekali, mubasir ya. Begitupun macam contoh sepatu, tas terlalu banyak, gonta-ganti ujung-ujungnya rusak ya. Ya syukur-syukur kalau gonta-ganti pakai ya. Tapi kalau ada yang dimuseumkan aja, ujung-ujungnya pas mau dipakai udah rusak, lopek-lopek. Nah ini ngapain? Nah ini contoh ya. Jadi bicara harus bisa manage, walaupun mungkin kondisinya dapat diskon ataupun apapun, jangan tergiur karena diskonnya, tapi lihat dulu ya, kita butuh atau tidak. Nah apalagi bicara game-game ya, yang berbayar ataupun apapun itu, ya ataupun judi online. Ini ada yang saya lihat judi online ya, sampai pasangannya marah. Nih hati-hati. Oke, jadi seperti itu ya, harus bisa ada keterbukaan dalam keuangan, terutama dengan pasangan, dan harus bisa mengelola dengan baik. Jadi walaupun mungkin kamu seorang istri, kamu udah dikasih jatah bulanan ya, kamu tetap harus bisa melaporkan kepada suamimu bahwa ini loh ya, syukur-syukur masih ada simpanan. Kalau nggak ada simpanan ya berarti tanggung jawab dia untuk bisa menambah, atau bagaimana caranya supaya kita ini bisa tetap makan 3 kali sehari, makanan yang bergizi ya, dengan minim budget gitu ya. Ini contoh. Jadi jangan nanti dibilang kok cuma tahu tempe doang ya. Syukur-syukur tahu tempe bergizi, tapi kan maksudnya kan ya jangan minta yang lebih kalau memang budgetnya kurang gitu. Apalagi bicara hutang untuk makan, wah repot ya. Jadi harus bisa memanage keuangan dengan baik. Itu yang ingin semesta sampaikan untuk pesan pertama. Yang kedua di sini ya, ada The Hangman, ada juga di sini The Star, dan ada Page of Cups. Wow, di sini semesta mau sampaikan kepadamu ya, carilah pekerjaan-pekerjaan yang kamu sukai. Jangan kamu pekerjaan yang tidak kamu sukai ya. Ini bicara tentang karir, dimana harus bisa dengan damai hati, damai, penuh sukacita itu ya. Kalau seandainya kamu sekarang merasa bahwa saya kerjanya udah beres, sudah bagus, saya senang, happy, berarti saat ini kondisi kamu benar ya, atau sudah tepat pekerjaan kamu saat ini. Tetapi kalau kamu merasa bahwa aduh kok hidup saya begini, nggak ada perubahan-perubahan, malah banyak hutang, banyak ini, banyak itu, stres, pusing, mumet, berarti ada yang salah ya. Berarti kamu tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Secara tidak langsung pikiran alam bawah sadarmu menolak itu, pekerjaan yang membuat kamu tertekan. Jadi carilah pekerjaan-pekerjaan yang kamu sukai, dari hobimu ya, dari passionmu, supaya tidak membebani dirimu ya. Selama kamu kerja dengan hati gembira, pasti hasilnya akan nampak ya. Hasilnya pun akan membuatmu bahagia, terutama dalam hal keuangan. Ini bicara semuanya seperti kembali ke keuangan, tetapi caranya, prosesnya ini yang harus kamu benahi dulu ya. Semesta mau sampaikan begitu. Jadi kalau sekarang kondisinya kamu sudah bahagia dengan pekerjaanmu, karirmu, berarti ya itu tempatnya bagus, sudah cocok untukmu, sudah tepat. Kak, saya senang kerjanya tapi toksik orangnya. Ya berarti kamu yang harus bisa menghindar dari orang-orang toksik, bukan kamu suruh orang toksik itu berubah. Nggak usah suruh-suruh orang berubah, dirinya aja nggak mau berubah. Kita nggak bisa membuat orang itu berubah kalau dirinya nggak bisa berubah. Kita hanya bisa menasehati, sama seperti saya menasehati setiap hari sampai kalau dibilang nih ya, sudah mulut berbusa ini. Bahasanya seperti gitu ya. Nggak capek-capeknya saya untuk menegur kalian ya. Tetapi kalau dari diri kalian sendiri nggak mau action, ya hidup kalian akan begitu-begitu saja. Kenapa? Yang menentukan dirimu bahagia, sukses, dan tidaknya itu adalah dirimu sendiri, bukan dari saya ya. Jadi sama dengan kamu itu nggak usah memikirkan orang lain, pikirkan aja dirimu. Kalau pekerjaan oke, ya sesuai tupoksi aja, nggak usah terlalu kamu bergaul dengan orang-orang toksik di lingkungan kerja, nggak usah terlalu baper ya.
Karena saya lihat juga lingkungan di sini kadang-kadang toksik yang kamu circle kamu ya. Macam contoh kamu punya kegagalan, mereka jadi bahan kepoan ya. Ujung-ujungnya jadi bahan bercanda ya. Seolah-olah itu hal yang patut untuk diceritakan ya. Padahal itu kan harus kita macam contoh ada kegagalan atau kesedihan yang memang kita juga harus ikut merasakan gitu, bukan malah ditertawakan. Ini malah tertawakan, seolah-olah ayo deh kamu patah semangat, tidak mau berkembang. Karena apa? Mental kamu udah tertekan dengan orang-orang toksik itu yang tidak mau berkembang. Nah itu ya. Jadi pilihlah pekerjaan yang kamu sukai. Kalau pekerjaan ini sekarang kamu sudah suka ya tetap bertahan di situ. Karena secara tidak langsung bukan masalah duitnya aja ya, mungkin duit saat ini belum kamu rasakan ya, mungkin aduh macam contoh ya, kamu jadi konten kreator, kok saya belum ini, saya suka kerja gini tapi kok duitnya belum ada ya, karena kamu masih pemula. Nanti pada saat kamu kerja eksis ya, ibaratkan kita kalau menjual sesuatu kan kita harus butuh waktu untuk memasarkan, setelah itu pasti hasilnya nampak. Nah ini ketekunan ya, kesabaran kamu diuji di situ. Jangan bikin konten Senin Kamis ujung-ujungnya nggak ada penonton, pulang tidur, nggak usah, studio tutup aja. Jangan patah semangat ya, apalagi kalau mau dibilang ada sahabat mau bilang itu konten sampah, dia nonton nih contoh ya. Makanya kalau memang begitu nggak usah kasih tahu-tahu channel, nama-nama channel kalau memang mental kamu belum up ya, dibully ya, ini contoh. Nggak usah mau rahasiakan aja ya, nggak usah, karena terkadang kita itu salah satu faktor yang membuat kita down itu karena tidak ada dukungan dari orang-orang sekitar ya. Nah ini hati-hati ya, maksudnya ya kamu cari orang circle yang bisa mendukung dirimu gitu ya. Macam contoh itu karena kamu kurang begini, karena banyak masukan tambah mumet, stres, makanya lebih baik nggak usah kasih tahu orang channel kamu. Kalau memang seandainya kamu jadi konten kreator baru, kamu masih dalam tahap ya proses awal gitu ya, nggak usah. Nanti kalau kamu udah berhasil baru ya kamu bicara, atau ya diam aja. Karena diam itu banyak fungsinya loh, banyak yang bagus loh dibandingkan kita banyak ngoceh ngebacot ya. Macam saya sini ngebacot ya, kadang-kadang saya bilang aduh ada fungsinya nggak ya, tapi ya saya mau stop, tapi apa ya, kata hati saya harus untuk apa? Supaya kamu mendapatkan pencerahan. Entah kamu dengar, entah kamu cuma masuk keluar kanan keluar kiri, entah kamu mau dengar atau tidak, entah kamu lakukan atau tidak, itu terserah kamu. Yang penting saya sudah ibaratkan apa ya kalau dibilang semesta memberikan saya mandat untuk bisa memberikan pencerahan kepada kamu tuh untuk diri saya. Ya sudah, saya sudah melakukan itu, berarti saya nggak punya hutang lagi. Saya sudah melaksanakan apa yang semesta mau. Gitu aja, tinggal hasilnya ya sudah. Hasilnya bukan berarti saya minta views dari kamu. Ya syukur-syukur, tapi kamu lihat saya punya views tuh berapa. Tapi saya punya berkat dari tempat lain, bukan hanya dari YouTube. Tetapi ternyata berlimpah dari tempat-tempat lain. Nah itu, jadi sama dengan kamu. Kalau kamu mau mempunyai sesuatu, kerjakanlah dengan tulus ya. Karena kita nggak tahu berkat Tuhan itu dari mana. Ingat ada hand impossible hand ya, dimana tangan-tangan tak kentara itu ada yang akan memberikan berkat untuk dirimu ya, kalau kamu menabur kebaikan. Jadi jangan kamu berpikir saya mau bikin konten kreator ya yang bisa bagus gini, tapi kok sudah capek-capek nggak ada yang nonton. Jangan, kamu tetap bikin aja selama itu baik, karena kamu membuat berkat juga untuk orang lain yang orang mungkin tidak tahu menjadi tahu gitu ya. Karena mungkin di YouTube mungkin kamu cuma mendapatkan sedikit, tapi kan doa orang yang komen. Macam contoh kalau saya buka komen-komen, Kak sukses selalu, wah terima kasih readingannya gini-gini, itu kan berkat buat saya happy ya. Saya happy berarti saya nih berguna juga, walaupun mungkin cuman celotehan-celotehan yang ada beberapa yang ngebacotain, tapi ada 85% orang positive thinking. Saya bahagia ya. Kalau ngebacot berarti kan dia tidak mau dirinya berubah. Dibilang bukan dirinya berubah, nasibnya berubah. Kalau diri berubah ya nggak bisa, dirinya ya sudah gitu-gitu aja ya. Karakternya ya bisa dirubah ya, tapi perlu waktu juga, kesabaran. Nah ini jadi seperti gitu, jangan lihat hanya dari materi apa nih, karena ingat ya, semesta itu punya rezeki itu nggak bisa kamu tebak loh
Mungkin contohnya kamu nggak dapat dari YouTube, tiba-tiba kamu dapat hibah dari contohnya orang tuamu ya. Oh, ternyata kamu sudah dapat warisan. Ini kan juga salah satu. Ataupun mungkin kamu mendapatkan apa gitu, rezeki nomplok. Itu begitu, makanya saya bilang tadi impossible hand, tangan-tangan tak terduga, tangan-tangan tak kentara yang akan semesta berikan kepadamu. Nggak usah kamu pakai logikamu. Ingat, bicara spiritual ini tidak pakai logika. Ya, saya kuliah S2 ya, tinggi-tinggi, tapi ujung-ujungnya kok ya saya mendapatkan keajaiban-keajaiban di bidang spiritual tanpa logika, karena ya begitu yang terjadi dan saya berbagi. Kalau kita bicara pendidikan ya, logika-logika itu yang akan membuat kita terlalu realistis sehingga kita menduakan akan keajaiban-keajaiban semesta untuk diri kita. Ibaratkan kita memblok itu karena terlalu realistis. Jadi jangan terlalu realistis kalau bicara spiritual. Kalau mau realistis ya di kerja aja, di kantor aja. Tapi kalau untuk hidupmu, memancing rezeki, memancing kesehatan, jodoh dan segala macam, gak usah realistis. Ya. Karena cara semesta itu beda dengan cara pemikiran manusia yang memakai kecerdasan ya. Dia itu lebih ke jiwa, lebih ke rasa, lebih ke kalau dibilangnya hati lah, seperti gitu. Oke, kamu mau tanya-tanya bisa ya, tapi di personal reading ya, itu berbayar kalau memang kamu mau untuk kelas online ya. Ada kelas online, ada personal reading juga ya, itu terserah dari kamu ya. Seperti gitu kalau mau mendalami spiritual. Dan spiritual itu happy loh, enjoy loh, enak loh ya. Kenapa saya bilang enak? Karena damai. Hidup kita tuh penuh tentram, damai, sejahtera. Dibandingkan waktu saya dulu masih belum mendekat kepada semesta ya. Stres, mumet, kayak macam orang sudah mau mati aja. Sekarang malah saya senang, happy ya. Bahkan saya santai-santai aja dapat duit ya, uang itu datang sendiri. Entah mungkin teman ada traktir, yuk kita pergi ke mall yuk, dia traktir bakso, dia belikan es krim. Itu kan walaupun mungkin sedikit-sedikit ya, mungkin bilang bakso doang, tapi kita mensyukuri besok lagi ada loh yang datang. Jadi kita jangan lihat dari besar kecilnya, tapi lihat dari rasa mencintai itu, rasa bersyukurnya gitu loh. Ya pasti akan memancing energi-energi positif lainnya masuk dalam hidupmu. Nah itu ya, jadi kerjakanlah sesuai dengan yang kamu sukai ya. Oke, berikutnya di sini ada yang ketiga ya. Di sini ada The Magician. Maaf, saya kasih di sini. Ada The Magician, ada Six of Cups, Ace of Cups. Nih, saya sudah bilang dari tadi kan. Magic ibaratkan yang nggak mungkin menjadi mungkin. Tuh semesta sudah tambah lagi ya, saya barusan ucapkan tadi ya, itu semesta keluar lagi. Berarti memang ini semesta mau sampaikan kepada kamu tuh ya. Saya belum buka kartunya aja saya sudah ceramahin kamu, semesta tambah lagi nih, harus diulang lagi supaya mereka tahu, supaya Aries tahu ya. Ingat, cara Tuhan itu beda dengan caramu ya. Jadi jangan berpikir dengan caramu ya. Jadi ibaratkan gini, Six of Cups ya, yang terisi cuma satu. Kalau kamu melihat dari pola pandang kamu ya, pola pikir kamu tentang keajaiban ya, bisa nggak kalau pakai logika. Tapi kalau kamu memang betul-betul spiritual, lebih mendekatkan diri pada Tuhan, banyak doa dan lebih ikhlas menyerahkan semua pada Tuhan, pada semesta, semua cups kamu ya, ibaratkan cawan ini ya, itu akan terisi dan berlimpah loh ya. Makanya saya bilang, apa yang kamu merasa tidak mungkin bisa mungkin bagi Tuhan. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah menyerah untuk apapun, terutama meminta, berdoa ya. Karena kalau dibilang ya, cara semesta itu nggak seperti yang kita bayangkan gitu. Dan saya sudah alami, saya mau bicara juga pakai bahasanya bagaimana supaya bagus ya, tapi semoga kamu mengerti. Karena pikiran kita itu terbatas. Cuman macam contoh ya, 1 kali 1 sudah. Tetapi kalau seandainya ya, pikiran semesta ya, untuk bisa mendapatkan 1 itu apa? Mungkin contohnya 5 dikurangi 4. Ya itu saya bilang tangan-tangan tak kentara kan. Ada berbagai cara. Atau mungkin dibilangnya untuk bisa mendapatkan 1 berapa? 10 kurang 9 gitu. Ataupun 2 dikurangi 1 begitu.
ya, atau mungkin kalau dibilang cara-cara lain. Ya, pokoknya intinya banyak jalan menuju Roma, bukan satu cara itu saja. Kalau untuk logika ya satu cara itu saja. Makanya cupsnya tuh ya, kamu rasa sudah pelangi, sudah bahagia padahal cuma terisi satu loh, yang lainnya kosong. Kamu merasa karena pakai logika, tetapi kalau kamu pakai pakai perasaan, menyerahkan semua kepada semesta, ya. The Magician ini kan ibaratkan yang magic itu kan ibaratkan macam pesulap ya. Tiba-tiba kok bisa ya? Kok bisa ya? Nah itu, keajaiban itu akan muncul. Kalau memang ada di hidupmu, kamu menyerahkan semua kepada semesta, terutama yang dalam tadi ya, ada kejujuran ya, yang tentang bisa mengontrol emosi, terus juga harus bisa lebih damai ya, mencari pekerjaan ataupun apapun, semua dengan kedamaian dan kebijaksanaan kamu. Jangan sampai malah banyak nipu, banyak ya bohong, terus mental miskin, mental pecundang ya, circle toxic, kamu bertahan di situ ya, kamu akan menuju di vibrasi bawah terus, ataupun malah kalau dibilang hidupmu akan terpuruk. Jadi kamu di sini semesta mau sampaikan untuk bisa lebih maju, bangkit sendiri di atas kakimu sendiri, bukan tanpa tumpuan atau topangan dari orang lain. Harus bisa up ya. Nah itu ya, jadi yang semesta mau sampaikan kepadamu ya, untuk bisa mengelola keuangan harus bisa mengatur semuanya ya, harus ada kejujuran, terus harus bisa juga bijaksana ya, mana yang harus didahulukan, mana yang dipending, terus jangan merasa kecil ya. Jadi seperti gitu ya, dan banyak doa. Ingat, keajaiban-keajaiban pasti ada untukmu ya. Kalaupun kamu mau menerimanya, makanya terimalah keajaiban Tuhan ya. Saya berdoa gitu kan. Tuhan, saya mau dan saya sudah mau dan saya siap untuk menerima keajaiban-keajaiban dari dirimu gitu. Bukan bisa nggak ya Tuhan ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya. Berarti kan kamu masih ada keraguan. Ya Tuhan nggak kasih, karena Tuhan itu akan memberikan di saat dan di waktu yang tepat, di mana kamu sudah pantas untuk menerima itu. Jadi benahi dirimu, benahi hatimu ya. Logika-logika itu nanti ya, logika-logika itu pakai di dunia lain. Dunia alam, dunia sadarmu. Kalau kita bicara spiritual ya, anggap aja dunia alam bawah sadar ya, yang mana kita merasa berlimpah ya, happy, enjoy gitu ya, supaya menarik energi positif lainnya masuk dan menarik keberuntungan lainnya masuk dalam hidupmu. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot BS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.